ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna anil ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? Antalqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita awali pagi kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita kembali dari tidur kita. Mudah-mudahan ketika kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat kita semakin banyak bersyukur dan mengingat Allah yang telah memberikan nikmat itu.
Mudah-mudahan zikir dan ingatan kita kepada Allah dalam setiap saat membuat kita bisa terpelihara dan terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang benar-benar cinta dan rindu kepada beliau. Ketika kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan cinta kita kepada beliau, mudah-mudahan cinta yang benar itulah yang akan membuat kita selamat di hari mahsyar, hari yang sulit, hari yang berat, tapi insya Allah akan menjadi ringan ketika kita memang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab syarah dari Al-Usulul Tsalasah. Kita sudah awali pada pertemuan yang sebelumnya Al-Aslul Tsalis, pondasi yang ketiga, yaitu ma'rifatu nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenali nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai pondasi yang ketiga setelah kita berikan penjelasan dua pondasi yang sebelumnya, yaitu mengenal Allah dan mengenal agama. Ma'rifatullah wa ma'rifatud din wa ma'rifatur rasul. Maka sekarang kita berada pada poin yang ketiga, bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kenal betul dengan siapa Nabi kita itu. Karena dengan mengenali beliau secara baik, itulah yang akan membuat kita semakin mencintainya, membuat kita semakin sering mendoakannya. Kalau kita sudah mencintainya, maka kita akan sering-sering mendoakan dalam bentuk selawat dan salam. Dalam sebuah peribahasa Arab dikatakan juga, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Man ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan selalu menyebut dan mengingatnya. Ini fakta dalam kehidupan kita. Kalau seandainya mencintai sesuatu, itu sering disebut-sebut, sering diingat-ingat, sering diceritakan. Kalau seandainya kita memang mencintai Rasul kita, maka sewajarnya lah kita untuk sering bercerita tentang Nabi kita itu. Bercerita tentang kemuliaannya, bercerita tentang jasa-jasanya, bercerita tentang perjuangan-perjuangannya. Beliau telah berjuang dan mengorbankan segala-galanya dalam menyebarkan risalatul Islam, dalam menyampaikan ajaran dan syariat Islam. Semua telah dia korbankan, dan itu semua adalah untuk kemaslahatan, bukan sekadar kemaslahatan dirinya, tapi lebih dari itu untuk kemaslahatan kita sebagai umatnya. Kita sudah awali dengan menyebutkan siapa namanya atau apa nasabnya, dari keturunan apa dia berasal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang mulia yang berasal dari suku dan kabilah yang mulia dan
yang terhormat. Jadi Rasul benar-benar sebagai orang yang pilihan dari pilihan. Pilihan dari pilihan. Bani Hashim, suku yang mulia. Dari situ ada nanti Quraisy, suku Quraisy, dan dari suku Quraisy itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berakhir. Sekarang akan kita lanjutkan, masih berkaitan tentu saja dengan persoalan kelahiran atau yang berkaitan dengan kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan. Amma mauliduhu faqad wulida sallallahu alaihi wasallam amal fil. Adapun kelahirannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan amal fil, pada tahun gajah. Al-fil itu artinya adalah gajah. Wa huwal amul ladzi jaa fihi Abraha malikul Yaman. Disebut tahun gajah, yaitu satu tahun di mana Raja Abraha, Raja Yaman, datang datang ke Mekah, ke kota Mekah, di mana tujuannya adalah liyahdimal Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Wa ma'ahu fihi filun azim. Bersama dengan Abraha itu dia membawa gajah, pasukan gajah yang sangat besar. Jadi gajah itu sebagai kendaraan dia, dan itulah yang penyebab disebut sebagai tahun gajah. Ada berapa banyak gajah yang ikut dalam peperangan itu karena itu sebagai kendaraan oleh pasukan Abraha. Jadi dalam catatan sejarah itu dikatakan bahwa Abraha itu merasa cemburu dengan keadaan Ka'bah yang selalu didatangi oleh banyak orang. Padahal Ka'bah itu hanyalah satu bentuk bangunan tua yang dari segi bentuk mungkin tidak terlalu menarik. Bangunan tua. Al-Baitul Atiq. Baitul Atiq itu artinya bangunan tua, kuno. Tetapi itu sesuatu yang menjadi hal yang disakralkan. Karena dari dulu memang orang-orang jahiliyah itu sudah menghormati Ka'bah. Ka'bah itu sudah merupakan sesuatu yang mulia di mata mereka. Jadi kalau seandainya mereka berkelahi lalu masuk ke dalam Ka'bah, mereka tidak akan mengejar lagi, berhenti sudah, karena berada di tempat yang mulia dan sangat disakralkan. Jadi penghormatan mereka terhadap Ka'bah itu memang dari dulu. Dari catatan sejarah kan memang sudah dibangun dulu oleh Nabi Ibrahim bersamaan dengan Nabi Ismail. Dan orang-orang yang tinggal di sekitar itu adalah orang-orang yang memang dulu Nabi Ismail yang memulai untuk tinggal di situ. Nah, jadi setiap tahun mereka datang ramai-ramai, adalah keinginan Abraha ini untuk membuat satu bentuk kanisah, gereja, dibangunnya di Yaman. Gereja yang sangat indah, untuk mengalihkan perhatian orang-orang jahiliyah dulu agar mereka tidak lagi datang ke Ka'bah tapi datang ke Yaman untuk menengok atau mengunjungi bangunan indah yang dibangun oleh Abraha. Tetapi seindah apapun bangunan yang dibuat oleh Abraha, itu tidak membuat orang-orang pada masa dulu tertarik. Tetap saja datang ke Ka'bah. Dari situlah berawal keinginan Abraha, kalau begitu berarti Ka'bah harus dihancurkan. Kalau tidak dihancurkan, tetap aja orang-orang akan berkunjung dan datang ke Ka'bah. Meskipun sudah ada gantinya.
Jadi apa yang ada pada yang sudah tertanam dalam pikiran, sebuah keyakinan untuk disakralkan, nampaknya memang tidak mudah untuk dirubah begitu saja. Kalau ini punya catatan sejarah yang luar biasa, nggak bisa dihapus dari keyakinan dan pikiran orang-orang jahiliyah pada masa itu. Meskipun gantinya adalah dari segi bentuk dan pemandangannya mungkin lebih baik. Nah, disitulah Abraha punya keinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Dibawalah satu pasukan besar, pasukan bergajah, di mana kendaraannya adalah gajah. Sebelumnya Abraha datang ke kota Mekah. Sebelum dia menyerang itu, dia meminta izin. Dia meminta izin kepada Abdul Muthalib sebagai pemimpin orang Arab yang sangat disegani pada masa itu. Jadi datuknya Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib itu tokoh yang sangat disegani. Dialah yang memimpin kabilah Arab pada masa itu. Dan Abraha tahu dengan kedudukan Abdul Muthalib. Datang dari Yaman, bawa satu pasukan, dan setiap dia menemukan onta, kambing, dan lain sebagainya, semua dirampas oleh Raja Abraha. Raja yang sangat ditakuti. Dirampas semua harta-harta yang ditemukannya. Termasuklah yang dirampas ketika itu adalah onta-ontanya Abdul Muthalib itu. Diambil. Ketika dia temui Abdul Muthalib, dia minta izin. Minta izin untuk menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abdul Muthalib ketika itu? Jangan minta izin kepada saya. Ka'bah itu ada Robnya. Ka'bah itu ada Tuhannya. Saya bukanlah orang yang memiliki Ka'bah, jadi tidak perlu minta izin kepada saya. Kalau seandainya kamu mau menghancurkan, silakan kamu hancurkan. Itu terserah Rabbnya nanti yang akan memeliharanya. Saya tidak bisa menjaganya, karena saya bukan pemiliknya. Yang penting bagi saya sekarang, kembalikan onta saya. Jadi sampai 200 ekor lebih onta Abdul Muthalib itu yang diambil oleh Abraha. Apa kata Abraha? Tadi dia agak segan kepada Abdul Muthalib karena dia sebagai tokoh, tapi ketika yang dipikirkannya hanyalah hartanya, dia bilang, hilang segan saya kepada kamu. Kami datang untuk menghancurkan Ka'bah yang kalian sakralkan, tapi yang kamu pikirkan ternyata hanyalah ontamu. Saya pikirkan onta saya karena itu milik saya. Adapun Ka'bah bukan milik saya. Itu terserah Rabbnya, dia mau berbuat apa terhadap kamu. Ketika jawaban itu dia dapatkan, semakin inginlah dia untuk menghancurkannya. Untuk menghancurkan Ka'bah. Abdul Muthalib naik ke atas bukit untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Abraha itu raja yang sangat kuat. Kendaraannya saja gajah. Orang takut sama gajah, dia kendaraannya gajah. Naik ke atas bukit, orang-orang Makkah yang lain juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi pada saat pasukan itu ingin memasuki kota suci itu, kota Makkah, sebelum sampai ke Ka'bah itu, disitulah mereka menyaksikan ada burung, dua kelompok burung. Dalam Al-Quran disebut dengan Tayran Ababil. Ababil itu bukan nama burung. Tidak ada nama burung Ababil. Ababil itu artinya adalah jamaat. Jadi Tayran Ababil. Burung yang bergerombolan. Jadi bukan nama. Ada di Sukajadi nama Jalan Ababil. Mungkin karena dikira bahwa Ababil itu nama burung, kayak jalan bangau, jalan apa. Jadi Ababil itu artinya
berkelompok-kelompok, rombongan-rombongan. Jadi ada 2 kelompok burung yang masing-masing burung membawa 2 batu. Satu di mulutnya, di paruhnya, yang satu dipegang oleh kakinya. Semua burung membawa batu, dan batu itu batu yang panas. Datang dan menimpakan, menjatuhkan burung itu kepada pasukan bergajah. Sebelumnya, pada saat disampai satu tempat, kalau di sini disebutkan tempat itu ini Al-Mughammis atau apa gitu, tapi ada yang menyebutnya juga dan Wadi Muhassir. Ada Wadi Muhassir setelah Arafah, antara Muzdalifah dengan Arafah, itu Wadi Muhassir. Nabi dulu melarang sahabat untuk berlama-lama di situ. Sebelum masuk ke Arafah, dulu sampai pada wadi itu, lomba itu, Nabi menyuruh untuk cepat jalan, jangan berlama-lama di sini. Karena disinilah dulu laknat Allah itu turun. Jadi disitulah mereka dulu dijatuhi oleh batu-batu berapi. Oleh karena itu, kalau melaksanakan ibadah haji, memang perlu juga untuk mengikuti arahan dan sunnah Nabi ini, untuk tidak berlama-lama di wadi yang tadi itu, Wadi Muhassir itu, sebelum masuk ke batas Arafah. Disuruh cepat oleh Nabi. Walaupun sekarang kadang orang berlama-lama di situ, kadang selfie, ambil foto. Sinilah dulu peristiwa-peristiwa itu terjadi. Tapi Nabi kepada para sahabatnya menyuruh untuk bersegera. Kenapa demikian? Tidak boleh berlama-lama di tempat yang pernah diturunkan laknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada saat mau masuk ke perbatasan itu kaki gajah itu tidak mau berjalan. Dipaksa tidak mau berjalan. Kalau diarahkan ke arah yang lain, membelakanginya, dia cepat untuk berjalan. Gitulah pasukan gajah ketika itu. Saat disuruh maju, dia berhenti. Tidak bisa kakinya melangkah. Tapi ketika dicoba arahkan ke samping atau ke belakangnya, membelakanginya, gajah-gajah itu berjalan cepat. Saat dia bisa berjalan untuk arah yang berbeda, dicoba lagi arah ke Ka'bah. Tetap saja gajah tidak bisa melangkahkan kakinya, atau tidak mau melangkahkan kakinya. Karena Robnya Ka'bah yang sudah mulai mengatur. Dan benarlah kata Abdul Muthalib tadi, Ka'bah itu bukan punya saya tidak bisa menjaganya. Kamu mau berbuat apa, kamu silahkan, jangan minta izin kepada saya, minta izin saja sama Tuhannya. Terserah Tuhannya mau berbuat apa. Ternyata itulah yang terjadi. Pada saat kaki-kaki gajah itu tidak bisa lagi melangkah, tidak lagi bisa bergerak maju ke depan, saat itulah yang Tayran Ababil itu, burung yang berombongan-berombongan tadi datang dengan membawa batu-batu berapi, satu di mulutnya dan satu lagi di kakinya, menimpa gajah-gajah itu, dan api itu memakan gajah-gajah itu layaknya dedaunan yang dibakar, yang dimakan oleh ulat. Kalau ada daun bulat dimakan oleh ulat, kan jadi tidak lagi. Begitulah dahsyatnya kekuatan api yang dibawa oleh burung. Dan api itu tidak merusak sedikit pun kaki-kaki burung itu. Karena masyarakat jahiliyah juga tidak tahu ketika itu burung dari mana. Berarti itu adalah bala tentara Allah yang memang yang menyuruhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik Ka'bah yang sengaja memang disuruh untuk menjaga Ka'bah. Maka Rabbul Ka'bah, pada saat kita sholat menghadap ke arah Ka'bah, kita tidak sedang menyembah Ka'bah, tapi kita sedang menyembah Rabbul Ka'bah. Robnya Ka'bah. Karena dulu orang-orang jahiliyah menuduh, kalian sama aja dengan kami katanya. Kalian menyembah batu, rumah tua,
kami menyembah patung. Dikiranya oleh orang-orang jahiliyah itu ketika diperintahkan sholat menghadap Ka'bah itu mereka menyembah Ka'bah. Tetapi Rabbul Ka'bah yang kita sembah sesungguhnya adalah Rabbul Ka'bah. Nah, akhirnya Abraha dengan pasukannya hancur, tidak berhasil menguasai Ka'bah karena memang Ka'bah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengalami kekalahan yang luar biasa, hancur mereka, tidak ada lagi gangguan untuk Ka'bah setelah itu. Ketika disakralkan dan pada akhirnya memang itu menjadi kiblatnya umat Islam. Pada tahun itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan. Sehingga disebut dia dengan tahun gajah. Bahkan turun ayat yang mengabadikan peristiwa itu, surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini mengingatkan peristiwa yang terjadi pada saat atau ketika tahun Rasulullah SAW itu dilahirkan. Maka catatan Nabi kita itu, catatan sejarah Rasulullah SAW itu catatan sejarah manusia yang paling lengkap. Tidak ada tokoh Nabi dan manusia manapun yang punya catatan sejarah selengkap catatan sejarah Rasulullah SAW. Bahkan catatan sejarah kehidupan Rasul kita sudah dicatat oleh Al-Quran sendiri sebelum beliau lahir. Beda sama nabi-nabi yang lain, di mana ceritanya barangkali tidak sesempurna Nabi Muhammad SAW. Kalau umpama kita ditanya tentang kisah Nabi Zakaria umpamanya, gimana cerita Nabi Zakaria? Atau ditanya umpamanya tentang kisah nabi-nabi yang lain, Nabi Hud dan nabi yang lain, gimana cerita kehidupan dia? Ada catatan sejarahnya, tapi yang paling lengkap adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan catatan sejarahnya sudah disebutkan sebelum dia lahir. Surat Al-Fil itu surat yang menceritakan satu peristiwa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu belum dilahirkan, tapi di tahun itulah beliau dilahirkan. Dalam catatan sejarah itu juga dikatakan bahwa pada malam lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan bahwa patung-patung jahiliyah itu bergoncang. Patung-patung jahiliyah itu bergoncang pada saat atau di malam kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada cahaya yang muncul seperti di istananya Persia, di istananya kan ada Rum, ada Persia yang sudah besar pada saat itu. Itu ada dalam catatan sejarah yang mengatakan bahwa pada saat dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada kelihatan cahaya-cahaya yang muncul. Ini semua adalah sebagai irhasat. Ada istilah irhas itu beberapa peristiwa, kejadian-kejadian yang menakjubkan sebagai tanda kenabian. Sebagai tanda bahwa yang lahir itu adalah orang yang termulia. Cuma ya sebagai tanda tentu belum ada yang pasti untuk mengetahuinya, tapi itu sudah diberikan tanda-tanda seperti itu. Dalam buku ini juga disebutkan beberapa tanda itu seperti yang tadi, bahwa bergoncang patung-patungnya orang-orang jahiliyah pada malam
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan. Dan juga ada muncul cahaya dari berbagai sisi seperti dari istana kerajaan Persia dan Rum. Namun tidak ada catatan yang pasti untuk bisa dipegang secara pasti di rumah mana Nabi lahir. Secara pasti. Cuma ada pengakuan sejarah yang mengatakan bahwa Nabi itu lahir di rumah ada Ummu Hani atau di rumah siapa gitu. Dan sekarang ada yang mengatakan bahwa tempat lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tempat yang tidak jauh dari Masjidil Haram, yang sekarang sudah dijadikan katanya sebagai pustaka atau apa gitu. Tapi rumahnya itu sudah tidak ada. Ada juga sebagian dari orang-orang yang menyesalkan itu dianggap sebagai menghilangkan bukti sejarah. Sebagian ada yang menyesalkan, apalagi orang-orang yang memang cenderung untuk mencari-cari bukti seperti itu. Banyak di antara kalangan umat Islam yang mencari bukti-bukti sejarah seperti itu, tapi terkadang tidak lagi murni sekedar untuk mengetahui sejarah. Kadang-kadang sudah disalahgunakan pula. Disalahgunakan itu maksudnya dianggap nanti sebagai tempat yang yang sakral atau tempat yang keramat, tempat yang dimana di situ nanti dianggap yang paling mulia, dijadikan tempat untuk berdoa dan bertawassul atau meminta-minta, yang terkadang cenderung kepada perbuatan syirik. Oleh karena itu wajar sebenarnya ketika ada beberapa sarana yang kalau akan bisa untuk menggiring orang kepada perbuatan syirik, maka sebenarnya lebih baik untuk dimusnahkan daripada menyebabkan terjadinya kesyirikan bagi kehidupan. Karena ada memang orang tabiatnya itu memang seperti itu. Tidak bisa dia melihat sesuatu yang ketika dikatakan itu berhubungan dengan Rasul. Sesuatu yang, ini kan Nabi dulu begini. Nabi dulu kan lahirnya di sini umpamanya. Ketika dia tahu hal yang seperti itu, lalu dianggap ini adalah sebagai tempat keramat yang mungkin di situ dikabulkan doa dan lain sebagainya. Padahal itu semua tidak mungkin bisa kita dapatkan kecuali kalau Nabi sendiri yang mengatakan sebagai tempat yang mulia atau tempat yang mustajab. Umpama antara pintu Ka'bah dengan makam Ibrahim ada namanya multazam. Itu Nabi sendiri yang mengatakan bahwa itu adalah tempat yang memang berbeda dengan yang lain, tempat yang mustajab. Berdoa di situ. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu tidak mungkin kita membuat-buat satu cerita tanpa ada keterangannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang tidak ada lagi ada rumah itu, bahkan ada juga fakta-fakta sejarah yang memang sengaja untuk dimusnahkan karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesirikan. Bahkan dulu sebelum tahun 2003 kalau nggak salah itu 2003 ke bawah itu kita masih bisa sampai ke pangkal sumur air Zam-Zam. Masih bisa kita sampai ke situ, sampai nampak kita ada di pakai kaca, dia nampak sama kita pipa-pipa itu sampai ke bawah. Karena ada tangga, memang ada tangga yang membuat kita bisa sampai ke sana. Dan itu di bawah pelataran tawaf. Umpamanya kalau di sini Ka'bah, lalu ada tawaf, sini ada tangga untuk masuk
sampai kita ke pangkal sumur itu, ke bibir sumur itu. Cuma sudah ditutup pakai kaca. Pada akhirnya juga ditutup. Tangga itu sudah tidak ada. Sekarang sudah tidak bisa lagi jemaah sampai ke situ. Kenapa demikian? Karena memang juga secara fakta kita sendiri pernah melihat sampai di sana itu ada orang sengaja sholat untuk menghadap ke sumur Zam-Zam itu. Sampai di situ, lalu melakukan ritual-ritual ibadah yang dia menghadap ke sumur Zam-Zam. Nah, dan pada akhirnya itu ditutup. Oleh karena itu memang agama ini tidak bisa main perasaan. Itu kan orang-orang kalau beragama pakai perasaan. Oh ini kan air Zam-Zam nih, hasil hentakan kaki Nabi Ismail, airnya tidak pernah berhenti, tidak pernah kering, bisa menghidupi seluruh Mekah, Madinah. Muncul pengagungan yang sampai pada titik gulu berlebih-lebihan di luar batas yang sewajarnya. Jadi sekarang tidak bisa lagi untuk dilihat karena sudah ditutup. Selain memang kebutuhan ditutup itu bukan hanya untuk itu, untuk memperluas tempat tawaf juga, sehingga tidak ada lagi batasan-batasan yang menghalangi manusia atau umat Islam dalam tawaf. Tapi kalau dulu situlah batasnya, dan di tangga itu bisa sampai kita menengok air sumur Zam-Zam. Nah, baik, akhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi itu sekilas gambaran ya. Maka dikatakan di sini juga bahwa sesungguhnya fi lailati wiladatihi, pada malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irtajjat al-asnam wartajja iwanu Kisra. Irtajjat al-asnam itu bergoncang itu patung-patung itu, asnam, sesembahan yang biasa disembah oleh orang-orang jahiliyah. Dan juga irtajja iwan Kisra, itu bergoncang juga istana raja yang ada pada masa itu juga ikut bergoncang, dan itu pada malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja itu hanya akan menjadi tanda tanya. Ini ada apa ini? Kok begini? Kok begini? Kok begini? Ternyata ada seseorang yang mulia yang dilahirkan. Beliau sebagai seorang manusia dilahirkan oleh seorang ibu yang namanya adalah Aminah. Melalui proses seperti manusia lahir biasa. Karena ada juga kisah-kisah kadang yang datang dari sebagian, apalagi kisah-kisah dari sebagian orang sufi yang katanya bidannya Nabi Muhammad itu lahir, entah Maryam katanya, entah siapa katanya bidannya, macam-macam dibuat cerita. Itu hal-hal yang seperti itu perlu dalil, karena masalah gaib bagi kita kan gaib kan, karena terjadi pada masa dahulu dan kita tidak akan mungkin mendapatkan kebenarannya kecuali kalau datang dari hadis yang sahih. Nabi manusia biasa dilahirkan oleh seorang ibu, proses dari perkawinan antara ayah dengan ibu, suami dengan istri, lalu ia hamil, mengandung, dan kemudian dia dilahirkan. Manusia biasa. Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan seperti itu. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya saya adalah basyarun mithlukum, manusia biasa yang sama seperti kalian. Sama. Mithlukum. Cuma bedanya apa? Yuha ilayya. Diberikan wahyu kepada saya. Bedanya dia mendapat wahyu sebagai rasul, sebagai utusan Allah, manusia yang lain tidak mendapatkan
tidak mendapatkan wahyu. Oleh karena itu kalau ada pula orang-orang yang mengaku dia sebagai nabi, mendapatkan wahyu pula katanya, itu juga satu kesalahan. Berapa banyak orang yang begitu mudah mengaku-ngaku sebagai wahyu yang katanya diberikan wahyu. Orang-orang yang melakukan itu pada masa dulu itu disebut sebagai nabi palsu. Seperti Musailamah al-Kazzab adalah salah satu dari orang yang mengaku mendapatkan wahyu. Jadi cobalah tanya ketika itu siapa atau apa wahyu yang didapatkan. Apa wahyu yang kamu dapatkan kalau memang kamu adalah nabi? Dibuat-buatnya, disusun-susunnya kata-kata dalam bentuk syair agar dianggap dia sebagai nabi, inilah wahyu. Tapi dia sendiri ketawa menengok ayat yang diturunkan kepada dia itu. Dibacakannya ayat, ya Dibda bintu Dibda'ain, hai kata anak dari dua kata, separuh badanmu di atas air, separuh di bawah air. Dia sendiri setelah membacakan itu ketawa, dia mendengar ini ayatnya ayat apa ini. Kalau ayat yang dibawa oleh Rasul kita kan, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas, ya bani Adam, ya ahlal kitab. Ini enggak ya Dibda, hai kata. Berarti yang dipanggil kata. Berarti ya nabi untuk kalangan kata. Akhirnya dia sendiri ketawa-ketawa dengan ayat yang dia, kenapa dia nabi palsu? Tidak akan mungkin bisa disebut nabi kecuali setelah diberikan wahyu. Dan nabi kitalah orangnya. Yuha ilayya, diberikan wahyu kepada saya katanya. Jadi dia manusia biasa tapi mendapatkan wahyu. Ayat yang tadi itu juga menolak keyakinan sebagian dari orang-orang sufi yang mengatakan bahwa nabi itu diciptakan dari cahaya. Kan ada itu? Yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah nur Nabi. Ini persoalan Nur Muhammad di kalangan orang-orang sufi, ini luar biasa penjelasan perdebatannya. Nur Muhammad. Itulah yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah. Nur Muhammad. Ayat tadi membantah itu semua. Dan hadis yang berkaitan dengan Nur Muhammad itu semua palsu. Kalau sudah palsu ya buat apa? Bagaimana mungkin kita bisa berpegang kepada hadis yang palsu? Bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis sahih. Apa hadis sahih yang bertentangan? Kata Rasul dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Pena untuk mencatat. Diperintahkanlah pena itu oleh Allah untuk mencatat semua takdir makhluk. Uktub maqadiral makhlukat. Tulislah semua takdir makhluk. Pena. Ada perbedaan di kalangan para ulama memang karena ada hadis lain yang dikatakan bahwa yang pertama yang diciptakan oleh Allah adalah aras. Dan itu hadisnya juga sahih. Tetapi ketika dicoba untuk dipahami secara baik, ketika dikatakan yang pertama adalah aras, maka kalam itu adalah yang pertama diciptakan setelah aras. Begitu cara menggabungkan dua hadis itu. Meskipun ada terjadi perbedaan, tapi yang tidak ada riwayat yang sahih itu adalah ketika dikatakan yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad. Jadi Allah ambil Nur Nabi Muhammad itu seberkas nur dia, nur Allah. Dan dari situlah Nabi Muhammad diciptakan. Dan dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada pula tetesan-tetesan cahaya yang lain. Lahirlah nabi-nabi yang lain. Dia diciptakan dari tetesan cahaya yang Nabi Muhammad. Ini semua adalah riwayat yang tidak punya asal. Kata para ulama hadis, bukan kata saya. Ini adalah hadis yang palsu, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau dilahirkan melalui
proses kelahiran manusia biasa oleh seorang ibu yang bernama Aminah. Ketika Aminah nikah dengan ayahnya bernama Abdullah, seperti pernikahan dan apa namanya, melakukan proses rumah tangga seperti manusia yang lain. Dan nampaknya memang Abdullah ayahnya dilahirkan memang hanya sebagai wasilah untuk melahirkan satu orang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena belum dia dilahirkan ayahnya pun sudah meninggal. Ayahnya pun sudah meninggal. Dan Aminah pun ketika selesai melahirkan, kira-kira Nabi berumur masih kecil, 6 tahun atau 5 tahun, ibunya pun meninggal. Jadi suami istri yang dilahirkan hanya untuk satu orang saja, karena meninggal ketika Nabi masih kecil. Sekira itu ya. Ada beberapa peristiwa di buku ini tidak disampaikan secara berurut peristiwa kehidupan Nabi, karena memang buku ini bukanlah buku sirah, tapi sekedar memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana kehidupan Nabi dari awal, tetapi tidak dengan rinci dan bahkan tidak dengan berurutan. Lompat-lompat dia, karena tujuannya hanya untuk memperkenalkan sekilas. Kalau ingin tahu kita dengan kehidupan Nabi dengan lebih detail, tentu kita akan ambil dari buku sirah, buku yang memang berbicara fokus tentang pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hal yang terjadi di saat dia masih kecil, dan itu juga sebagai irhasat. Irhasat itu peristiwa yang menakjubkan sebagai tanda kenabian sebelum diangkat menjadi nabi. Seperti apa itu? Seperti beliau dibelah dadanya. Dibelah dadanya. Pada saat dia tinggal bersama Halimah As-Sa'diyah yang menyusuinya, ibu susuannya adalah Halimah. Ketika dia bermain-main bersama anaknya Halimah. Halimah punya anak yang seumuran dengan Nabi Muhammad SAW. Saat dia main-main di kebun di belakang rumahnya, tiba-tiba anaknya menjerit, Muhammad kutil, Muhammad kutil. Muhammad dibunuh katanya. Karena dia menyaksikan ada orang yang datang yang memegang Nabi Muhammad itu dan membelah dada. Kalau membelah dada tentu kan seolah-olah menyembelihnya kan. Maka dia menjerit, Muhammad kutil, Muhammad kutil. Dikejarnya ibunya. Nah, ada sesuatu yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Ternyata itu adalah peristiwa syakkus sadr. Maka syakkus sadr Nabi itu terjadi 2 kali dalam sejarah kehidupannya. Pertama di waktu kecil, pada masa dia bersama Halimah. Yang kedua sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, ketika mendapatkan berita itu dari anaknya, muncul kekhawatiran dari seorang Halimah. Takut dia, ini ada apa ini? Kok bisa begini? Dan akhirnya karena dia juga sudah berumur, tidak lagi umur menyusui ketika itu, tapi sudah kira-kira 3 atau 4 tahun, maka diantarkanlah Nabi Muhammad itu ke orang tuanya kembali oleh Halimah. Ada kekhawatiran dia dengan apa yang dia dengar tadi, ketika anaknya menjerit-jerit Muhammad dibunuh, ternyata ditengok, enggak. Karena yang datang itu adalah Jibril, yang atas perintah Allah tentu saja. Cuma kekhawatiran itu membuat Halimah merasa tidak nyaman, khawatir terjadi apa-apa pada seorang yang namanya Muhammad. Akhirnya diantarkan kembali ke kota Mekah, diserahkan kembali kepada orang tuanya. Itu diantara irhasat atau peristiwa yang terjadi pada Nabi yang menakjubkan, yang tidak masuk kepada logika kita. Tidak bisa di logika-logikakan. Dokter kiri kalau tidak pakai bius tidak bisa. Ini dibelah dadanya, tidak ada bius-bius kan. Dan kembali perutnya seperti biasa. Itu semua adalah kehendak Allah,
atas keinginan Allah yang tentu saja bisa terjadi sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada peristiwa lain seperti dia berdagang, dia gembala kambing. Itu semua menjadi catatan bagi kehidupan Nabi kita yang mulia sebagai cara untuk menempa pribadi beliau, karena dia akan memegang sebuah amanah yang tidak ringan sehingga ditempa baik fisik maupun jiwa, untuk kemudian nanti dia diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Sangat amanah, maka disebut dengan Al-Amin. Bahkan beberapa peristiwa besar yang terjadi pada masa jahiliyah diminta Nabi yang menyelesaikan, padahal dia belum menjadi Rasul. Seperti tahkim jatuhnya Hajar Aswad dari tempatnya oleh banjir. Ada keyakinan mereka, masing-masing kabilah meyakini mereka lah yang paling pantas untuk memindahkan kembali Hajar Aswad itu ke tempat semula. Karena mereka merasa mulia semua. Perasaan itu yang membuat mereka menganggap saya yang paling ini, kabilah kami yang paling ini. Tapi akhirnya hakimnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan cara yang diakui oleh semua orang. Diminta untuk membentangkan rida, surban, bentang. Nabi sendiri yang memasukkan. Diminta pegang masing-masing ini, orang-orang menganggap mulia tadi masing-masing pegang ujungnya. Nabi pula yang, siapa yang mulia sebenarnya sekarang nih? Orang tua atau Nabi? Nabi, karena Nabi yang memegang langsung. Orang tua cuma pegang-pegang ujung kain aja. Pegang ujung kain, tapi Nabi sendiri ya. Tapi mereka mengakui itulah keadilan. Benar-benar adil yang namanya Muhammad ini. Diakui. Cuma ketika sudah datang membawa sebuah ajaran, langsung menjadi pembohong. Langsung berubah menjadi pembohong. Padahal sebelumnya diakui semua sebagai orang yang jujur. Bahkan ketika peristiwa Safa itu, menurut kalian percaya enggak, kata Nabi, kalau seandainya saya katakan di balik bukit itu ada pasukan berkuda yang ingin menyerang kalian, percaya enggak kalian? Oh, percaya. Sangat yakin, karena kami tak pernah menemukan kamu berbohong meskipun satu kali. Kalau begitu, saya ingin beritahukan kepada kalian bahwa di hadapan kalian ada azab Allah yang sangat pedih jika kalian tidak beriman kepada Allah. Langsung berubah Nabi Muhammad jadi pembohong. Padahal tadi dianggap orang yang paling amanah, paling jujur, tidak pernah berbohong. Tapi ketika dicoba untuk merubah keyakinan jahiliyahnya, keyakinan lamanya, statusnya tidak lagi sebagai Al-Amin, tetapi sebagai pembohong. Bahkan dituduh sebagai tukang sihir, bahkan dituduh juga sebagai orang yang majnun. Mereka mengedepankan perasaan mereka, tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, barangkali ini mungkin untuk kajian kita pada pagi hari ini. Sekilas itu sekilas ya, sangat ringkas sekali tentang peristiwa-peristiwa kelahiran dan hal-hal yang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul. Barangkali nanti kita bisa masuk pada poin yang berikutnya pada saat beliau diangkat menjadi Rasul, dan apa konsekuensi bagi kita yang telah beriman kepada Nabi. Konsekuensi kalau kita sudah menyatakan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan penjelasan yang cukup luas, dan insya Allah nanti kita bisa sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Sekira cukup sampai di sini. Mohon maaf saya tidak buka tanya jawab, karena saya pagi ini harus ke Paskah.
Jadi kita cukup sampai di sini. Semoga majelis ini bermanfaat bagi kita bersama. Diridhai oleh Allah, dibukakan pintu hati kita semakin semangat untuk belajar dan semangat untuk istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.